Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar kocar-kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina, justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang jadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina. Hal itu karena adik terpidana Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun paling sadis menyiksa. Kedua Aldi juga menuduh Bribka Gugun rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Griek lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran cari keberadaan Bribka Gugun, ia lantas mendatangi rumah anak buah Rudiana tersebut. Dalam video, tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan sweater abu-abu muncul mengenakan masker. Ia diduga kuat merupakan Bribka Gugun. Ketika melihat Fristian, Gugun tampak panik dan langsung kabur. Aksinya ini dinilai berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina. Dali Ibtu Rudiana dipatahkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J saat jadi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina di PN Cirebon pada Rabu 18 September. Sebelumnya, Ibtu Rudiana bantah telah menangkap dan aniaya 9 orang. Rudiana beralasan hanya amankan mereka. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Namun pembelaan Ibtu Rudiana itu dipatahkan Susno 2J. Menurut Susno dalam UU Acara Pidana, tidak ada istilah mengamankan. Menurutnya, membawa orang ke kantor atau ke suatu tempat tanpa ada surat penangkapan, itu namanya merampas kemerdekaan orang lain. Saat penangkapan pun, tak semua anggota Polri diperbolehkan, yang boleh menangkap hanya anggota Polri aktif, berdinas di reserse, dan diberikan surat perintah. Disinggung tentang tak adanya pendampingan kuasa hukum untuk tersangka pada proses penyidikan, menurut Susno, hasil pemeriksaan itu harus dinyatakan batal demi hukum. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon rupanya kena prank oleh Nasrudin. Nasrudin mengaku memiliki foto-foto pasca Eki Vina kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. Ia bahkan sudah berkoar ke banyak tempat soal bukti yang dimiliki terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Mantan penambal bola itu berkuku melihat Eki melaju dengan kecepatan tinggi sambil zigzag dan standing lalu menabrak pembatas jalan di Jembatan Talun Cirebon pukul 22.30 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. Ia lantas menghampiri Eki Vina bersama 3 orang lain. Nasrudin bahkan mengaku mengabadikannya menggunakan kamera handphone Nokia 6300. Tapi setelah diperbaiki menurut Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, tak ditemukan foto yang dimaksud Nasrudin. Nasrudin kemudian merasa memindahkan foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain warna orange. Titin pun kembali mengeceknya. Handphone yang awalnya dalam kondisi rusak berat itu, kini kembali bisa berfungsi. Tetapi ketika diekstraksi seluruh memori di dalamnya tidak ada peristiwa yang seperti digambarkan Nasrudin, kata Titin Prialianti. Menurutnya dalam handphone kedua yang diberikan Nasrudin hanya ada foto-foto lain. Foto yang terakhir diambil pada 27 Agustus 2016 hanyalah gambar keluarga. Foto terakhir tahun 2016 itu tanggal 27 Agustus ada foto terakhir pukul 15.23, ada foto keluarga, kata Titin Prialianti. Setelah itu tidak foto lain tetapi melompat ke 2018, ditambahnya. Walau fotonya tidak ditemukan, namun Titin meyakini bahwa Nasrudin telah bicara jujur tentang Eki Vina kecelakaan. Pasalnya kesaksian Nasrudin berkaitan dengan saksi Purnomo, Ismail dan Adi Haryadi.
Saksi fakta kasus Vina, Renaldi alias Aldi yang merupakan adik terpidana kasus Vina ditabrak orang tidak dikenal. Insiden itu terjadi sebelum Aldi dijadwalkan jadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon hari ini, Rabu, 18 September 2024. Saat itu Aldi dalam perjalanan dari Subang menuju ke Cirebon. Namun saat di kawasan Majalengka, dirinya tiba-tiba ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Alhasil Aldi mengalami luka parah di bagian wajah dan kakinya. Bahkan Aldi juga sampai 3 kali muntah darah usai kecelakaan tersebut. Diungkap Aldi, pengendara motor yang menabraknya itu adalah seorang wanita. Wanita itu membonceng pria yang bergaya seperti wanita. Dalam kondisi berlumuran darah, Aldi terpaksa melanjutkan perjalanan pulang sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Dengan kondisi wajah masih terdapat bekas luka, Aldi duduk di dalam ruang sidang, ia diagendakan jadi saksi fakta dalam sidang PK 6 terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil terang-terangan mengakui dirinya adalah bagian dari anggota XTC. Pengakuan Rivaldi itu langsung disambut riuh sejumlah anggota XTC lainnya. Salah satu yang menaruh rasa hormat atas pengakuan Rivaldi Ucil adalah Franciscus Marbun. Franciscus Marbun yang merupakan anggota XTC sekaligus teman Eki itu bahkan mengenang ucapan Rivaldi Ucil dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Franciscus Marbun mendengar secara langsung pernyataan sikap Rivaldi Ucil. Kendati demikian, Franciscus Marbun tak sempat bertemu saat dia masih sama-sama bagian anggota XTC. Terungkap nama Rivaldi alias Ucil, salah satu terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon, dalam berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016. Rupanya Rivaldi Ucil dipaksakan memiliki nama lain atau alias Andika. Padahal, Rivaldi oleh keluarga dan teman-teman dekatnya, memiliki nama lain, alias atau nama panggilan Ucil. Aldo, Alfian, Arif, Aan dan Fajar dijadikan saksi baru, novum, dalam lanjutan sidang PK di Ruang Cakra di PN Kota Cirebon sebagai saksi alibi dari terpidana Rivaldi. Teman-teman Rivaldi tidak kenal Andika. Dikatakan kalau Rivaldi lebih dikenal dengan nama panggilan atau nama akrab atau alias Ucil.